Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Supriyadi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya Melia Fitri Toat, NIM 4172001054, Prodi Desain Interior. Pada presentasi kali ini untuk tugas besar 2 dengan topik yang akan saya bawa yaitu upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Latar belakang dari presentasi ini yaitu di kalangan mahasiswa minat baca juga masih cukup rendah. Rendahnya minat membaca di kalangan mahasiswa sangat berpengaruh terhadap sistem pembelajaran akademik. Dikarenakan mahasiswa akan sulit memahami pelajaran yang akan diberikan di dalam kegiatan akademik. Lingkungan perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan kebiasaan membaca. Kegiatan membaca sudah seharusnya merupakan aktivitas rutin sehari-hari mahasiswa, karena tugas-tugas mereka menuntut untuk terus melakukan aktivitas membaca tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi masalah ini. Hal ini dapat dilakukan melalui lingkungan kampus maupun oleh mahasiswa atau mahasiswi itu sendiri. Kemudian pada saat ini apa tujuan dari minat baca? Minat atau kemauan untuk membaca adalah sumber motivasi yang sangat penting dan kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar menggembirakan. Minat baca akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan sebuah proses pengembangan diri yang memiliki peran besar dalam hidup seseorang. Maka dari itu, kemauan ini harus senantiasa diasah, dikembangkan, dan didalami sebab minat membaca tidak diperoleh dari lahir secara cuma-cuma. Kemudian pada slide berikutnya, apa upaya untuk meningkatkan minat baca? Cara meningkatkan minat baca mahasiswa yaitu membangun suasana yang menyenangkan, terutama di perpustakaan, agar mahasiswa betah di sana. Pesan yang selama ini ada yaitu perpustakaan adalah tempat yang sangat membosankan. Sebaiknya universitas membuat dan membangun suasana yang menyenangkan bagi siswa agar mereka senang dan nyaman berada di perpustakaan. Suasana yang menyenangkan tersebut bisa dibuat dengan menata rak buku sedemikian rupa agar terlihat luas, memberikan tempat duduk yang nyaman, lampu penerangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau perlu, tambahkan juga beberapa poster yang menarik, isinya kutipan-kutipan dari tokoh terkenal, ataupun kalimat-kalimat motivasi. Mahasiswa akan lebih termotivasi untuk membaca buku kalau mereka tahu bahwa pengajarnya juga senang melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, tidak ada masalahnya jika dalam materi pelajaran diselipkan jam untuk ke perpustakaan. Membaca buku dengan topik tertentu, kemudian dibahas bersama antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian, apa yang didapatkan dari membaca? Membaca merupakan kegiatan sederhana dan bisa dilakukan kapan saja. Namun, kegiatan ini bisa memberikan berbagai dampak positif bagi otak kita. Salah satu dampak positif dan manfaat dari membaca adalah meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif otak. Selain sebagai hiburan, manfaat membaca adalah membawa kedamaian batin serta ketenangan yang sangat besar. Membaca dapat menurunkan tekanan darah, selain itu telah terbukti membantu orang yang menderita gangguan mood tertentu dan penyakit mental ringan. Membaca secara teratur tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi meningkatkan kekuatan otak dan kurangnya pengetahuan. Pepatah mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan membaca. Kemudian, apa manfaat dari meningkatkan minat baca? Jika sering membaca, ternyata juga akan membantu seseorang untuk menambah perbendaharaan kata. Semakin banyak kosakata baru yang dikenal, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, kosakata yang banyak pasti akan menambah kemampuan dan kepercayaan diri kita di dalam mengutarakan pendapat terutama di depan umum. Jika selama ini kesulitan untuk merangkai kata yang tepat, dengan membaca kita dapat mengatasi hal tersebut. Hal ini akan memberikan dampak yang baik dalam pekerjaan atau rutinitas harian kita. Tentu saja, kita juga bisa menerapkannya dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan konsentrasi tambahan. Manfaat membaca adalah dapat meningkatkan writing skills seseorang. Hal ini menjadi seiring dengan meningkatnya jumlah baca seseorang. Karena membaca akan membuat seseorang memiliki wawasan, dengan wawasan itu nantinya akan dituangkan ke dalam tulisannya. Kemudian pada slide terakhir yaitu penutupan,
Kesimpulannya yaitu dengan membaca, mahasiswa bisa mendapatkan informasi-informasi yang belum diketahui oleh mereka. Dan buku merupakan sebuah sumber segala ilmu yang juga merupakan jendela dunia. Apabila kita tidak memupuk minat baca yang kuat, maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dan fatal. Seperti menurunnya prestasi seorang mahasiswa dan berpengaruhnya pada menurunnya kualitas output sumber daya manusia Indonesia, dan juga mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. Tingginya minat baca sangat dibutuhkan oleh setiap orang, terutama bagi kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai cara untuk meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa itu. Cara tersebut dapat dilakukan melalui lingkungan kampus maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Dengan lingkungan atau ruangan yang nyaman serta banyak motivasi-motivasi, maka upaya untuk meningkatkan minat baca akan semakin tinggi di lingkungan Universitas Mercu Buana. Kemudian, saran saya yaitu, dari pembahasan dan kasus di atas diharapkan kampus Universitas Mercu Buana agar menyediakan tempat baca seperti perpustakaan atau ruang baca yang berbeda. Jika sudah mempunyai perpustakaan, bisa diganti dengan suasana yang lebih menarik minat mahasiswa agar dapat datang ke perpustakaan. Peran dosen pun sangat membantu di kalangan mahasiswa dengan memotivasi bahkan memberikan pemahaman bahwa membaca itu memiliki dampak dan manfaat yang baik apalagi mahasiswa. Kemudian ini merupakan daftar isi atau sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian PPT dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan pada PPT kali ini, mohon dimaafkan. Semoga saya bisa menjadi yang lebih baik lagi di next presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.